Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Mas Timon Official. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang VTube kembali ya. Karena beberapa video saya banyak sekali yang berkomentar, bahkan haters yang mendukung VTube itu yang menyerang saya banyak sekali. Nah, ini saya akan bikinkan satu renungan buat teman-teman sobatku sekalian. Renungkan baik-baik. Jadi mungkin kalimat saya kurang dapat dipahami, tapi teman-teman renungkan baik-baik ya, bahwasanya VTube bisa tutup. Ada beberapa kriteria yang mengakibatkan VTube itu sendiri tutup. Oke, dengarkan baik-baik dan pahami setiap kalimat yang saya ucapkan teman-teman. Yang pertama yang mengakibatkan VTube bisa tutup adalah banyaknya yang jual VP tapi sedikit yang membeli. VP itu apa? Nah, kalau teman-teman sudah bergabung di VTube pasti sudah paham. Yang belum bergabung, VP itu kayak mungkin kayak VTube poin kah apa seperti itu, kayak model poin-poin yang bisa kita jual. Nah, itu banyak yang jual tapi sedikit yang beli. Karena apa? Jual beli itu hanya proses di member atau di anggotanya VTube itu sendiri. Jadi kalau banyak yang jual tapi sedikit yang membeli, saya yakin VTube akan tutup. Itu yang pertama. Pahami ya, pahami. Yang kedua, tidak adanya pengiklan dari luar. VTube bisa tutup itu kalau tidak ada pengiklan dari luar. Kenapa saya bilang katakan pengiklan dari luar? Kalau pengiklannya itu dari anggotanya sendiri, pengiklannya itu dari membernya sendiri, itu bakal tutup teman-teman. Karena apa? Sirkulasinya hanya di situ, tidak sehat. Jadi pengiklan harus dari luar dan perusahaan-perusahaan terbesar. Dan mungkin saya sampai sekarang bukan mungkin lagi ya, saya belum melihat pengiklan-pengiklan besar yang mengiklankan di VTube. Mungkin kalau saya lihat secara kasat mata, semua pengiklan di sana rata-rata adalah member VTube atau anggota VTube itu sendiri. Itu yang kedua yang mengakibatkan VTube itu bisa tutup. Yang ketiga adalah member stop gabung. Contohnya apa? Contohnya saya sendiri. Jadi saya memang hanya 2 hari 3 hari bergabung, habis itu tutup, habis itu nggak gabung lagi. Tapi banyak sekali teman-teman saya yang sudah gabung sekarang stop. Karena apa? Mereka banyak udah mengetahui cara kerja VTube seperti apa, banyak yang menjelaskan. Di YouTube banyak kok yang menjelaskan VTube ini seperti ini, bahkan ada yang mengatakan VTube itu haram seperti itu. Jadi banyak orang-orang yang stop mengikuti VTube. Bahkan member VTube itu bukan semakin bertambah. Ya saat ini memang semakin berkembang, semakin bertambah. Tapi pelan berjalannya waktu, member VTube akan stop. Bahkan kalau seumpamanya semua sudah di peringkat di atas, semuanya udah bintang 6 semuanya. Nah, banyak yang jual tapi tidak ada yang beli. Seperti apa jadinya? Itu yang ketiga, VTube bisa tutup. Yang keempat, member malu lagi untuk melakukan promosi. Kenapa saya bilang malu lagi untuk melakukan promosi? Dulu di media sosial saya banyak sekali yang mempromosikan tentang VTube. Promosi pokoknya, ayo ikut gabung VTube. Bahkan saya ada beberapa hamba Tuhan, maksudnya gembala ya. Kalau di dalam orang Kristen itu gembala itu pendeta ya, itu ikut VTube. Bahkan mempromosikan ke saya. Nah, saya ikut pun melalui dia. Nah, saat ini sudah banyak sekali orang-orang yang tidak lagi mempromosikan. Karena apa? Karena malu. Kalau VTube itu masih ilegal. Jadi kalau udah ilegal, ya apalagi kalau orang-orang yang punya tempat untuk keagamaan, seorang pendeta atau seorang yang suka ceramah atau rajin ibadah, pasti mereka akan malu dan tidak akan ada lagi yang mempromosikan. Kalau sudah nggak ada yang mempromosikan, nggak ada ikut lagi, pastinya dong yang beli VP kosong, yang jual banyak. Member VTube malu untuk melakukan promosi. Itu yang keempat. Yang kelima yang mengakibatkan VTube bisa tutup adalah VTube dinyatakan haram. Jadi bukan saya yang menyatakan haram, karena saya kalau ngomongin untuk masalah agama, keyakinan saya nggak bisa. Tapi teman-teman coba cek deh dari beberapa orang yang berbicara masalah tentang VTube, cara kerja VTube seperti apa. Dinyatakan haram nggak? Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Itu untuk keagamaan, itu untuk kepercayaan masing-masing. Teman-teman percaya nggak dengan hal yang seperti itu? Kalau menurut saya pribadi nggak benar. Saya nggak mengatakan haram ya, tapi menurut saya nggak benar karena proses atau cara kerja VTube itu mirip Ponzi ya. Ya aku nggak tahu sih persis Ponzi itu seperti apa sistemnya, karena saya pun belum mempelajari terlalu dalam. Tapi sistemnya, beberapa cara kerjanya itu saya sudah pelajari dan mirip dengan cara kerja bisnis online sebelumnya yang udah tutup. Ya mungkin nggak dalam waktu dekat, tapi mungkin dalam waktu beberapa lama kemudian pasti tutup seperti itu. Yang keenam yang mengakibatkan VTube bisa tutup adalah masyarakat Indonesia yang semakin cerdas. Jadi kalau dinyatakan semakin cerdas itu seperti semakin cerdas itu bukan semakin kalau menurut saya mereka semakin paham bahwasanya cara kerja bisnis yang model seperti inian tuh, jadi cara kerja semuanya bisnis ada 1, 2, 3, 4, 5
mungkin produknya beda atau cara kerjanya sedikit beda, tapi sebenarnya itu sama. Kalau ilmu kita atau pemahaman kita bisa masuk dan kita bisa masuk lebih dalam, pastinya dari kelima ini kita nggak bakal tertarik dari satu pun. Pasti, oh ini cara kerjanya begini. Lihat luarnya aja udah paham, apalagi dalamnya. Kalau mempelajari lebih jauh, kalau saya pribadi ya, kalau saya belajar lebih jauh lebih dalam tentang aplikasi tersebut, saya akan bakal bikin konten akan lebih mendetail lagi. Mungkin teman-teman akan lebih yakin seperti itu. Tapi saat ini saya nggak mau, karena saya udah tahu kalau aplikasi VTube itu sebenarnya nggak pas menurut saya. Bahkan saya sudah pernah menjalani yang modelnya begituan, itu bakal tutup seperti itu. Yang ketujuh yang mengakibatkan VTube bisa tutup adalah tidaknya memenuhi syarat legalitas. VTube dinyatakan ilegal oleh OJK. Teman-teman bisa cek deh di beranda Google, di situs-situs besar seperti detik.com. Nah, ada 4 syarat supaya VTube itu tidak dinyatakan atau tidak ilegal. Nah, 4 syarat itu apa aja? Teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya. Kalau saya mau kasih gambarannya seperti ini. Yang pertama adalah harus menggunakan mata uang rupiah, jangan menggunakan dolar ya. $1 sekian-sekian. Jadi harus menggunakan mata uang rupiah. Yang pertama. Yang kedua, tidak adanya referral atau melakukan seperti sistem MLM. Jadi kalau tidak ada referral, sistem MLM nggak bisa dong VTube, karena sirkulasinya tuh dari situ, penghasilan besarnya itu dari situ. Kalau nggak ada sistem referral, seperti apa sistemnya? Pasti sistem baru. Sistem baru belum tentu dong member atau anggota-anggota baru mau bergabung, karena VTube itu sendiri sebenarnya cari anggota baru mendapatkan poin-poin sekian-sekian yang bisa dijual, bahkan ada yang membeli lagi seperti itu. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, VTube menampung jual beli VP. Nah, VP ini yang menurut saya sangat-sangat intinya ya kalau menurut saya, karena jual VP inilah yang dilakukan oleh VTube. Nah, proses jual VP ini yang sekarang yang saya tahu itu adalah dari member ke member, dari anggota ke anggota, siapa yang mau jual, siapa yang mau beli, seperti melakukan itu. Nah, dari 4 syarat tersebut dia harus memenuhi, yaitu untuk proses jual beli itu ditampung oleh perusahaan. Ditampung oleh perusahaan itu seperti apa? Pada saat member menjual, yang membeli perusahaan. Nanti pada saat member ada yang mau beli, belinya lewat perusahaan seperti itu. Tapi saat ini enggak, dari member ke member. Yang terakhir, yang keempat, syarat keempat supaya VTube tidak dinyatakan ilegal adalah stop melakukan aktivitas di media sosial seperti komunitas ya. Komunitas media sosial banyak sekali ya, saat ini berkembang sekali untuk mempromosikan tentang VTube, sedangkan VTube sendiri itu belum legal. Jadi kalau selama belum legal, masih ilegal, jangan melakukan promosi atau menawarkan sama teman-teman. Jadi saat ini saran saya buat teman sobatku sekalian, cerdaslah memilih bisnis. Kalau bisnis itu masih ilegal, saran saya buat teman-teman jangan ikutin dulu. Silahkan teman-teman cari yang pasti-pasti aja. Seperti salah satu contoh, teman-teman mau menjadi seorang YouTuber, atau teman-teman pengen menjadi seorang penulis blog, atau teman-teman mau jualan online. Banyak sekali kok pekerjaan bisnis online yang bisa teman-teman lakukan. Tapi modelnya jangan seperti VTube ini. Karena saya yakin mungkin teman-teman di awal yang ikut awal itu mendapatkan keuntungan besar, bahkan puluhan juta, bahkan ratusan juta. Tapi teman-teman tidak menyadari bahwasanya teman-teman bisa merugikan orang-orang yang daftar terakhir. Orang daftar terakhir itu nggak dirugikan kok, karena mereka daftarnya gratis. Iya kalau gratis. Kalau mereka upgrade level, mereka beli VP seperti itu. Jadi mereka mau naikkan level, tapi setelah mereka punya VP, mereka mau jual nggak bisa jual lagi. Seperti apa? Nah, teman-teman itu secara tidak sadar, teman-teman itu mendapatkan keuntungan, tetapi banyak orang yang dirugikan. Oke sobatku, mungkin itu saja sharing saya. Semoga teman-teman merenungkan kenapa saya bilang VTube bisa tutup. Silahkan renungkan deh baik-baik apa yang saya sampaikan dari 7 syarat atau 7 kendala yang bisa dihadapi oleh VTube dan mengakibatkan tutup. Mungkin itu saja untuk sharing saya hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dan terima kasih.